Kalau engkau nyuruh aku nebus sampai 100 atau 80 kiyah, weh, engkau menjadikan diri saya ini fakir selama hidup saya. Wes bangkrut aku mat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa aswajihi syuhada'i was-sholihin. Saluka abi wa. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idhatil imami an-nasa fi itmami sholati wa dzikril qiblati. Babu idhatil imami, bermula ini itu bab mau idhonya imam, pitutur imam, mau idhonya imam an-nasa pada manusia, maksudnya makmum, para makmum, fi itmami sholati, di dalam menyempurnakan sholat, fi itmami sholati, dalam menyempurnakan sholat, wa zikril kiblati, dan menyebut kiblat. Babu idhotil imami, bermula ini bab menerangkan mau idhonya imam an-nasa pada makmum. Nas itu maksudnya para makmum. Fi itmami sholati, di dalam menyempurnakan sholat, wa zikril kiblati, dan menyebut kiblat. Qala, berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Abi Zinati anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tarawna kiblati hahuna fa wallahi ma yakfa alayya khusukum. Hal tarawna, adakah menyangka siapa kamu semua? Hal tarawna, ana ta nyangka sapa sira kabeh? Hal tarawna, adakah menyangka siapa kamu semua? Kiblati, pada kiblat saya, hahuna, di dalam sini, hauna, di dalam sini saja, hauna, di dalam sini saja. Fa wallahi, maka demi Allah, ma yakhfa, tidak samar, alayya, atas saya, khusu'ukum, apa khusuk kamu semua. Fa wallahi, maka demi Allah, la yakhfa, ma yakhfa, tidak samar, alayya, atas saya, khusu'ukum, apa khusuk kamu semua. Wala ruku'ukum, dan tidak rukuk kamu semua. Ini sungguhnya saya itulah aro, sungguh melihat. Ini sungguhnya saya itulah aro, sungguh melihat siapa saya, kum, pada kamu semua, miwaro idhori, dari belakang punggung saya, miwaro idhori, dari belakang punggung saya. Jadi bab yang ke-40 ini bab menerangkan mau idhonya imam an-nasa pada makmum fi itmami sholati, dalam menyempurnakan sholat, wa dzikri kiblat, dan bab menyebut kiblat. Jadi bahasa babu idhotil imam an-nasa fi itmami sholat ini memberi pengertian bahwa imam sholat itu harus faham, harus mengerti hal-hal yang kaitan dengan sholat atau berjamaah. Nah ini, jadi kalau tidak itu kan bahaya, karena namanya dalam sholat itu kan nanti satu saat ada kesalahan, ada hal yang perlu dibenarkan, sementara imamnya nggak paham fikih, itu kan susah. Makanya kalau dalam kajian fikih itu begini, ada yang namanya manusia itu ada kekurangan kan. Memang kalau bisa itu imam itu ya afqo ya akro, artinya ya ahli fikih, ya ahli qiro, ahli bacaannya bagus. Cuman umpama terjadi khilaf, berbeda. Ada orang itu afqo, pintar fikih, cuman bacanya biasa-biasa. Ini akro, bacanya bagus suaranya, cuman gak ahli fikih. Nah ini mana dimenangkan? Dimenangkan afqo, karena sholat itu butuh ilmu fikih itu lebih banyak daripada sekedar butuh bacaan. Yang penting hal-hal yang menyangkut rukun qauli itu bacanya benar, atau takbiratul ihramnya, Fatihahnya udah benar. Kayak sholat itu kan sunat. Nah, jadi afqo dengan akro itu dimenangkan afqo, karena hal yang kaitan dengan fikih dalam bab sholat lebih dibutuhkan. Nah, wa dzikri kiblat ini
Bab juga nanti menyangkut masalah kiblat. Jadi sholat itu termasuk rukun sholat dalam menghadap kiblat. Ada hadis yang dari Abu Hurairah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Ini termasuk khosoisnya Nabi ini kan. Hal tarawna kiblati hauna. Jadi kata Nabi, apakah kamu menyangka? Jadi makanya hal tarawna menyangka. Apa kamu menyangka bahwa penglihatan saya itu terbatas hanya ke arah kiblat ini? Jadi begini, Nabi itu punya khosois melihat ke depan sama dengan ke belakang. Nah waktu itu inilah termasuk untuk menyadarkan kita di dalam menghadapi ya anak-anak, mendidik anak-anak Sumatera kan zaman Sokapat aja ada yang suatu masih tengok-tengok, artinya sholatnya nggak khusyuk, masih katakanlah masih main-main, maklum masih awal-awal Islam. Sehingga Nabi itu mengatakan, apa kamu menyangka bahwa pandangan saya itu hanya arah kiblat saja ke sana, nggak tahu kamu ke belakang? Nah, apa kamu menyangka bahwa saya nggak tahu ke belakang kamu? Nah, akhirnya Nabi sumpah, fa wallahi mayak fa'alaya khusyukum, demi Allah nggak samar bagi saya tentang kekhusyuan kamu, rukuk kamu. Artinya sholat kami itu banyak yang ndak khusyuk, main-main, banyak yang rukuk sujudnya itu tidak tumak nina. Nah, ini tidak tumak nina. Jadi saya katakan termasuk khosoisnya Rasulullah itu melihat ke depan sama dengan juga bisa melihat ke belakang. Ini Nabi kan. Apakah kamu menyangka saya ini kalau sudah melihat sana atau nggak tahu kamu ke belakang terus kamu sholatnya seenaknya saja, rukuk kamu, sujud kamu tidak kamu perhatikan? Ini la arakum min maroi dori, sungguhnya saya sungguh kan dua tahu kita ini la aroh kan. Nah, jadi sumpah pula Rasulullah, kalau demi Allah. Nah ini hal-hal yang memang untuk menaukiti pembicaraan, untuk meyakinkan, kadang juga perlu sumpah. Wow demi Allah. Ini Nabi ingin meyakinkan sahabat bahwa Nabi itu tahu apa yang di belakang, walaupun Nabi itu menghadap ke arah kiblat. Inilah arakum min warai, dari sungguh saya ini mengetahui kamu semua dari belakang punggung saya. Nah inilah. Nah, ini tugasnya imam ini, jikalau tahu makmumnya ini melakukan hal-hal yang kira-kira membatalkan sholat atau merusak nilai-nilai sholat, imam wajib ngasih tahu. Imam wajib ngasih tahu. Makanya kalau dalam fikih, dalam Fathul Mu'in itu kan Ibnu Hajar kan mengatakan, jadi kalau kita ini tahu misalkan ada orang wudu atau sholat yang nggak bener, ya kita wajib ngasih tahu. Nah, wajib ngasih tahu. Cuman ini berat. Ini masalahnya begini. Saya kemarin ini kemarin saya nama nyebut, ada orang meninggal sholat jenazah. Jadi kebetulan saya ini ketinggalan sendirian, ada yang ngikuti saya di belakang. Nah sudah dapat 2 takbir dia baru ngikuti. Mestinya setelah kita salam itu kan dia masuk kan takbirnya kan nambah lagi 2. Saya salam, dia salam pula. Nah, ini Pak, kebetulan banyak orang dia ini termasuk tokoh kan di masyarakat itu kan. Jadi saya pikir-pikir barang sholat sini sunat saja, nanti saya kasih tahu dia itu malu, banyak orang. Mau sholat jenazah banyak orang. Repot ini, memang kayak gini repot ya sama Rasul. Nah ini, masya Allah, memang kadang-kadang hal kayak gini repot. Makanya menyampaikan amar ma'ruf munkar kan nggak sembarang orang, Mas. Nah ini, itu repot. Jadi imam ya siapa saja, khususnya imam kalau tahu makmumnya ini nggak benar, wajib membenarkan supaya sholatnya itu sah, supaya benar. Nah, ini hadisnya ini kan. Ngaji fikih itu hukumnya kan wajib kan, terutama ilmu hal, ilmu-ilmu yang harus kita lakukan. Ada ilmu-ilmu yang kita hadapi sekarang itu wajib tahu ilmunya. Kalau haji itu kalau iya kan bagi yang wajib, kalau belum wajib kan enggak. Kenapa wajib? Kalau sholat kan tiap hari, berarti harus wajib tahu ilmunya, ilmu sholat. Qala berkata Imam Bukhari kata sana Yahya ibnu Sholihin qala Yahya kata sana Fulaihun ibnu Sulaiman an Hilal ibni Aliin an Anas bin Malik qala berkata siapa Anas bin Malik sholat bina dengan mengimami kita an Nabi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatan pada sholat tsumma raqiya kemudian naik siapa Nabi al mimbara pada mimbar. Faqala maka berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati di dalam perkara sholat wa fi ruku'i dan di dalam perkara ruku'. Nabi mengatakan begini, ini sungguhnya saya itulah aro, ini sungguhnya saya itulah aro, sungguh melihat siapa saya kum pada kamu semua
miwaroi dari belakang saya, kama aro sebagaimana melihat siapa saya, kama aro sebagaimana melihat siapa saya, kum pada kamu semua aimin amami. Jadi ini sungguhnya saya itulah aro sungguh melihat siapa saya, kum pada kamu semua miwaroi dari belakang saya, kama aro sebagaimana melihat siapa saya, kum pada kamu aimin amami dari depan saya, aimin amami. Nah, jadi ini Anas bin Malik cerita Nabi itu pernah ngimami kami suatu sholat. Nah, sholat ini nggak dijelaskan sholat apa, suatu sholat itu kan nggak dijelaskan. Setelah itu beliau langsung naik mimbar, terus beliau berkata memberi mauidhah urusan sholat, urusan ruku. Kenapa bahasanya ini kok ruku yang disebutkan? Ini karena ruku itu bahasa begini, termasuk nilai yang terpenting dalam sholat. Karena sholat itu ketika berjamaah dapat ketemu ruku sama imam. Misalkan kita imam ruku kita ketemu sama temannya kan dapat rakaat. Nah, maka ruku itu hal yang pokok. Maka seperti kalau orang haji kan ada al-hajju arafah. Pokoknya haji itu asal ketemu di arafah maka dapat apa? Hajinya ketemu. Dulu kalau ruku itu kita sama-sama menangi ruku sama imam maka dapat rakaat. Maka saking pentingnya disebutnya fil ruku. Sebenarnya fil sholat itu sudah menyangkut ruku kan. Maka fil sholat ini namanya atapnya lafadz khos alal am. Nabi mengatakan saya ini melihat kamu loh di belakang itu sebagaimana saya melihat di depan. Nah, ini termasuk khosoisnya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ngaku-ngaku lihat ke belakang itu kan itu wah itu dipertanyakan itu kan. Ya mungkin ada spion kan, tahu kan itu kan. Insyaallah. Khosoisnya Nabi. Babu hal yuqalu majitu fani fulanin. Babu hal yuqalu bermulani bab menerangkan hal yuqalu apakah boleh dikatakan, hal yuqalu apakah boleh diucapkan masjidu bani fulanin, apa masjidnya bani fulan, masjid bani fulan. Nah kan madrasah bani Rajab misalkan kan, komplek kan Kiai Haji Asy'ari. Nah, apakah boleh bahasa seperti itu? Coba yang bagus ini ya. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Nafi'in dari Nafi' an Abdillah dari Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabaqo berlomba-lomba jenenge balapan musabaqo. Sabaqo itu musabaqo berlomba-lomba balapan siapa Rasulullah bainal khawli antara kuda alati khail udmirat. Ini maknanya panjang, cuma dikit maknanya aja nanti baru terangkan. Udmirat yang dikurung apa alati? Karena udmirat maksud dikurung. Minal khafya'i dari khafya nama daerah, minal khafya'i dari khafya. Wa amadua bermula. Wa amadua bermula puncaknya, namanya tujuan akhir. Wa amadua bermula puncaknya masafatul musabaqah. Wa amadua bermula puncaknya masafatul masafah itu musabaqah itu saniyatul wada wasabaqah dan musabaqah siapa Rasulullah bainal khayli dalam antara kuda alati khayl lam tudmar yang tidak dikurung apa alati minas saniyah dari saniyah nama tempat ila masjid Bani Zuraiqin sampai masjid Bani Zuraik. Wa ana Abdullah sunya Abdullah ibnu Umar itu karena ada siapa Abdullah itu fiman di dalam golongannya orang sabaqo yang musabaqo siapa man biha dengan khail, jadi judul yang ada itu sebetulnya diambil dari kata-kata Masjid Bani Zuraik ini saja terus diambil judul. Nah ya kan terus hadisnya menerangkan musabaqo. Nah itu Imam hadis Bukhari itu begitu. Babnya masih tapi sudah jauh bab musabaqo. Ya nah. Jadi bab hal yuqalu masjidu Bani Fulan, apakah boleh dikatakan ini masjid fulan? Nah, ini masjid misalkan ini tidak hanya masjid saja, termasuk apa saja yang sifatnya itu disandarkan kepada gampangannya orang-orang yang berjasa.
Misalkan komplek Kiai Hasyim Asy'ari, komplek Kiai Rojab. Nah, itu kan banyak itu kan jalan tamrin, jalan apa. Jadi jalan kemudian disandarkan kepada orang-orang tertentu. Tentu orang-orang yang berjasa itu boleh apa tidak. Nah ini tentu ini kan ada hadis ini kan Nabi aja ada bahasa min masjid Bani Zurek. Nah ini yang mengatakan bahwa boleh menyandarkan sesuatu kan kepada orang-orang yang berjasa atau katakan orang yang bangun. Nah, misalkan di rambutan ini Pak Rojab berjasa bikin jalan Kiai Muhammad Rojab untuk mengabadikan namanya, itu boleh sah saja itu untuk mengabadikan namanya. Maka ada kalau ada pondok itu kan HM itu kan Haji Makrus Ali di Pondok Libu itu kan ada kan komplek HM. Buat nama tidak apa-apa ini hadisnya ini. Jadi boleh menyandarkan sesuatu kan kepada orang yang berjasa. Ini hadisnya. Jadi kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW ini musabaqah bintul khayli. Nah, jadi zaman Nabi itu ada musabaqah kuda. Kalau Madura itu apa? Sapi ya Pak ya. Kerapan sapi ya. Nah, ini boleh saja, dari kuda saja. Alati udmirat. Jadi kuda itu ada dua, ada udmirat, ada lam tudmar. Jadi menurut gini, kuda kemudian asalnya dikasih makan agak kenyang terus dikurangi dan kuda ini dia apa ya bahasanya dikurkup itu bahasa kemuli saus supaya berkeringat. Nah maknanya supaya berkeringat ini supaya badan itu keras, jadi cukup keras sehingga nanti larinya itu kan kencang. Itu udmirat ini. Jadi asalnya dikasih makan kenyang terus dikurangi ini sampai batas 40 harian dan dikurkup ya dikurkup kasih pakaian cukup. Nah sampai berkeringat. Nah sampai nanti badannya keras. Sehingga dia larinya kencang, larinya kencang. Nah, Nabi Musa kalau pakai kuda yang udmirat itu minal khafya, dari khafya sampai amadua. Batas terakhirnya adalah saniyatul wada, penisnya saniyatul wada kan. Benar Nabi juga Musa lagi pakai kuda lam tudmar, kuda biasa dari Saniyah sampai Masjid Bani Zurek. Nah ini yang dibuat dasar tadi kan menyandarkan sesuatu pada orang yang berjasa. Karena Masjid Bani siapa itu tidak masalah. Nah, jalan apa saja kan disandarkan orang-orang tertentu yang dianggap berjasa itu boleh. Nah kita ikuti sunnah supaya dapat pahala. Kita bikin jalan ini. Nah, jalan Kiai Haji siapa gitu kan supaya dapat pahala, diniati ittiba Rasulullah. Karena innamal amalu binniyat. Apa saja luar biasa. Dan Abdullah bin Umar termasuk orang yang ikut musabaqah, termasuk orang yang ikut musabaqah. Nah kata Ibnu Tin, Rasulullah mengadakan musabaqah seperti ini itu karena dulu Nabi itu pernah dapat kiriman beberapa pakaian kan dari tanah Yaman banyak-banyak, kemudian Nabi mengadakan dengan sahabat mengadakan musabaqah. Nah ini perlu kan, jadi ada bahasa untuk persiapan perang, untuk melatih supaya sehat, maka Nabi mengadakan musabaqah. Nah jadi siapa yang pemenang juara pertama dikasih tiga pakaian, yang kedua juara dua, yang ketiga kasih tiga, yang juara 4 1 dinar, yang juara 5 1 dirham, yang juara 6 1 perak. Jadi kita musabaqah itu niati ikut Rasulullah. Mau musabaqah apa saja. Jadi ini ada misi Rasul itu melatih ketangkasan para sahabat. Ketangkasan sahabat. Karena namanya memakai kuda itu kan juga menyangkut untuk perang. Latihan juga untuk perang. Supaya keberanian dalam mengendarai kendaraan. Yang penting nggak taruhan. Kalau taruhan yang haram nggak boleh, namanya taruhan kan. Nah, jadi taruhan misalkan A dengan B balapan, kemudian sama-sama mengumpulkan duit kan, mana yang menang dimiliki oleh A atau B, itu namanya rihan. Itu yang nggak boleh, yang haram. Tapi kalau misalkan dua orang, yang satu ini, ayo pokoknya kalau kamu bisa ngalahkan saya, kamu saya kasih duit, ya nggak masalah. Nah, atau tiga orang kan, kemudian yang dua ini iuran, kemudian yang ketiga ini tidak iuran, cuman A dengan B bilang, C kalau kamu bisa ngalahkan kami berdua, kamu dapat hadiah dari kami berdua. Nah, itu boleh. Itu kan nggak ada taruhan kan? Paham maksudnya kan? Yang nggak boleh kan taruhan.
Babul kismati bermali bab menerangkan membagi sesuatu watak likil kinwi dan menggantungkan setandan kurma. Watak likil kinwi dan menggantungkan setandan kurma digantungkan fil masjid dalam masjid. Qala Abu Abdillah, mirip sampai ono. Enggak ada berjam. Ada enggak? Langsung waqala Ibrahim. Wah. Qala berkata Abu Abdillah, siapa Abu Imam Bukhari? Al-kinwu bermula maknanya kinwu itu al-idgu. Setandan apa? Kurma. Gak ada sampean. Itu maka saya tanyakan kayaknya ada yang ada dan tidak. Qala berkata Abu Abdillah, siapa Abu Abdillah? Al-kinwu bermula maknanya kinwu al-idgu itu standan kurma. Wal isnani bermula tasnya itu kikinwani. Wal jamaatu bermula jamaknya aidon kali lagi itu kin wal lafat kin wanun. Contohnya misru sinwanin sinwin sinwanin. Jadi kin wun kin wanin. Wa qala berkata Ibrahim, siapa Ibrahim yakni mengenai Imam Bukhari Ibnu Tohman an Abdul Aziz Ibnu Suhaib an Anas Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Anas, utiyah diberi an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin dengan harta minal bakro ini, bimalin dengan harta yang banyak, itu tanwinnya itu ditaksir. Bimalin dengan harta yang banyak minal bakroni dari tanah bakroin. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungthuru menumpahkan kamu semua, menuangkanlah kamu semua, ungthuru menuangkanlah kamu semua, hu pada malin fil masjid di masjid. Dengan luar biasa. Wakana dan ada apa malin minal bakroin itu aksara malin lebih banyaknya harta, itu lebih banyaknya harta. Utia yang diberi bihi dengan malin siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja maka keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati kepada sholat, walam yaltafid dan tidak menghiraukan, walam yaltafid dan tidak menghiraukan siapa Rasulullah bihi dengan malin. Falamma qadha maka ketika selesai siapa Rasulullah as-sholata pada sholat, falamma qadha maka ketika selesai siapa Rasulullah as-sholat pada sholat, jaa maka datang siapa Rasulullah, fajalasa maka duduk siapa Rasulullah ilaihi menghadap kepada malin. Jadi duduk di menghadap ilaihi menghadap kepada malin. Famakana maka tidak ada siapa Rasulullah famakana maka tidak ada siapa Rasulullah yaro itu melihat siapa Rasulullah akhadan pada seseorang itu illa atau kecuali memberi, itu illa atau kecuali memberi siapa Rasulullah pada akhad. Idja'ah tiba-tiba datang Ibu Ja'iyah. Idja'ah tiba-tiba datang kepada Rasulullah al-Abbasu siapa Abbas pamannya. Faqala maka berkata siapa Abbas, ya Rasulullah wahai Rasulullah, akti memberilah engkau ini pada saya ya Rasulullah kasih ini, fa ini karena sesungguhnya saya fadaitu itu menebus siapa saya, fadaitu itu menebus siapa saya nafsi pada diri saya, wa fadaitu dan menebus siapa uqaila akilan pada akil, akilan pada akil. Faqala maka berkatalah kepada Abbas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khud mengambillah kamu, khud mengambillah kamu, ambil. Fakasa maka nyau, apa nyau itu sebenarnya? Nyau itu, ngerti nyau? Rau apa? Mencakup. Soron juga nyau. Apa nyau itu bahasa Indonesia? Apa nyau itu? Ngerau. Pokoknya sama bahasa yang saya paham. Pokoknya kata Jawa itu nyau. 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 Nyau ini ya. Fakasa maka nyau siapa Abbas pada mal fakasa maka nyau ngerau siapa Abbas pada mal di bawah maf'ulnya fi thawbihi diletakkan di pakaiannya Abbas. Memang anaknya gitu, fi thawbihi diletakkan dalam pakaiannya Abbas. Nyolong pakaiannya. Summa dhaba yakilu summa dhaba kemudian bermaksud ini mana qasoda. Summa dhaba kemudian bermaksud siapa Abbas yukilu khalih mengangkat siapa Abbas pada mal yang fisobi itu kan
Terus setelah itu dia mau ada tujuan mau diangkat. Saking akeh oleh nyao, falam yastati, maka tidak mampu siapa Abbas pada mengangkat. Falam yastati, maka tidak mampu siapa Abbas, tidak mampu pada yakilu pada mengangkat itu. Faqala maka siapa Abbas, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, umur perintahlah engkau, umur perintahlah engkau ba'dahum pada sebagiannya nas, tolong sebagian orang yang ada ini sama perintah. Yarfa maka mengangkat siapa ba'dahum hu pada mal yang fisaubi itu ilayya kepada saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak angkat dhewe lah. Angkat dhewe engko mosok ngemek sak menakai jar kasare angkat dhewe lah. Berani apa berbuat ya bertanggung jawab angkat dhewe. Nabi gawe gelem. Nabi lah ndak. Qala berkata siapa Abbas, farfa maka mengangkatlah engkau hu pada mal anta yang kau Muhammad Aisyah. Kalau engkau Muhammad tidak mau nyuruh orang lain, kamu sendiri angkatkan tolong saya ini. Farfa maka mengangkatlah engkau pada mal anta engkau alai atas saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak. Angkat dewe. Akhirnya dia fanatharo maka mengurangi siapa Abbas. Fanatharo maka mengurangi siapa? Mengurangi siapa Abbas min dari mal. Akhirnya dikurangi. Sumadhaba kemudian bermaksud siapa Abbas, bermaksud yukilu khali mengangkat siapa Abbas pada mal, terus dikurangi dia maksud ada mengangkat. Faqala Abbas ya Rasulullah umur perintahlah engkau ba'dahum pada sebagiannya nas, yarfa maka mengangkat siapa nasu pada mal alai atas saya. Kalau Nabi lah ndak sangka dhewe wae padahal pamane iku. Kalau ndak Qala berkata siapa Abbas, ya farfa, nek sampean gak ngongkon wong ya sampean dhewe lah tolong bantu. Farfa maka mengangkat engkau pada mal anta engkau alai atas saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak angkat dhewe wae. Fanatharo maka mengurangi siapa Abbas minhu dari mal. Dikurangi meneh, kuat ngangkat. Sangake lu jukuk kan, saking banyaknya. Sumaktamala kemudian memikul siapa Abbas pada mal, barang kurang-kurang untuk ringan terus dipikul. Sumaktala memikul siapa Abbas pada mal, faalqa maka meletakkan siapa Abbas pada mal ala kahilihi di atas pundaknya Abbas, pikul. Sumantolako kemudian berangkat siapa Abbas, famazala maka tidak antinti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang dia berangkat Nabi itu tidak antinti mandangnya. Yat yudbi'u itu mengikutkan siapa Nabi, yudbi'u itu mengikutkan siapa Nabi pada Abbas, basarahu pada pandangannya Rasulullah. Barang Abbas itu mikir Nabi ngawasi tenger-tenger mas, man keterlaluan man masuk sampai juga sama nakai kan. Kata khofiyah sehingga samar siapa Abbas alaina atas kita. Ini kata Anas bin Malik, Nabi memandang itu ajaban karena heran. Min khirsihi dari semangatnya Abbas, semangatnya diambil itu kan. Min khirsihi dari semangatnya Abbas, semangat ngambil harta tadi. Famaqoma maka tidak berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak berdiri. Wasama dan itu di sana tempat di masjid. Wasama dan itu di sana tempat di masjid tadi. Minha khali dari beberapa, minha khali sebagian dari beberapa dirham. Wasama tempat minha khali sebagian daripada beberapa dirham. Dirhamun bermula 1 dirham. Akhirnya Nabi nunggu terus sehingga tidak ada 1 dirham pun yang ada, habis semua. Ini riwayat dari Anas bin Malik, beliau bercerita Rasulullah ini pernah didatangi harta bimalin minal bakhraini, harta yang banyak, maka tanwinnya tanwin li taksir, saking banyak sampai dalam tafsir Mausu'at tafsir itu terangkan ada yang mengatakan 100.000, ini 100.000 dinar, 100.000 dinar. Padahal 1 dinarnya itu 2,5 gram. 1 dinarnya 2,5 gram. Kali 100.000 itulah berapa itu Pak Ustaz? Padahal kalau 1 kilo itu kan 1000 ya, 1000 gram. Ya kan? Wah ini apa ini kan? Tapi tahu ini. Nah, makanya kalimatnya bimalin minal bakhoni. Jadi ada yang mengatakan sampai 100.000 kan 100.000, ada yang mengatakan 8
bukan 100 tapi 80.000. Pokoknya ini harta yang paling banyak sepanjang hidup Nabi yang dari Bahrain, banyak sekali. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ungsuruhu fil masjid." Nah, ini menunjukkan zuhudnya Nabi. Nabi dapat itu enggak langsung dimasukkan rumah itu enggak. Kalau kita ini mau masuk rumah ya kan. Nah, kaget nantilah anak buah itu kaget lah kan. Nabi itu enggak, ungsuruhu fil masjid. Udah, itu gini aja, tumpahkan di masjid. Jadi letakkan di masjid. Ini benar apa yang diterangkan Nabi itu. Satu, memang ini memberi pengertian bahwa nanti pada dasarnya harta yang untuk dari pajak, ini ada yang mengatakan gini, ini ada yang mengatakan pajak mal ini ada yang mengatakan bukan pajak tapi penghasilan tanah bumi dari Bahrain. Ini memberi pengertian bahwa pajak atau penghasilan negara itu adalah untuk kepentingan rakyat. Maka Nabi ungsuru fil masjid, ya, letakkan di masjid sudah situ ya. Jangan bawa masuk ke rumah, jangan. Nah, karena zaman itu zaman masih aman. Kalau sekarang ya habis. Ya kan? Tuntas. Ini zaman dulu kan orang masih aman-aman lah kan. Nah, jadi tidak tumpahkan di masjid. Wa kana aksara mali utiyabi. Waktu itu harta yang paling banyak yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi ini terus keluar untuk sholat walam yaltafit ilahi. Coba Nabi dari rumahnya masuk ke masjid sholat itu tidak nengok sama sekali. Wah, kalau kita kan ini sebutnya Nabi tidak nengok sama sekali, tidak dianggap langsung sholat ke Nabi. Nah, selesai beliau sholat baru falamma qada sholat jaa fajalasaihi. Selesai sholat Nabi baru menghadap ke mal tadi. Nah, setiap orang yang datang kasih bagi. Rasul bagi. Nah, ini berarti pembagian harta negara itu termasuk kebijaksanaan kepala negara. Nah, ini kan, ini misalkan provinsi ini dapat sekian, itu kan termasuk kebijaksanaan kepala negara. Itu kalau negara, kalau misalkan kabupaten ya bupati. Nah, ini Pak Rojak dana sekian, Pak Taklan sekian ini. Nah, itu kebijaksanaan itu kan. Bagi-bagi. Tahu itu jawab Abbas ini paman Rasul datang. Ya Rasulullah, ini tolong saya dikasih. Saya kasih karena saya ini habis banyak menebus diri saya dan menebus akil. Jadi ceritanya begini, ini supaya juntro. Waktu perang Badar itu yang namanya Abbas dan Akil ini kan termasuk paman Nabi. Beliau ini termasuk tawanan. Jadi tawanan. Kemudian semua tawanan ini dibagi-bagi. Ada tawanan ini pokoknya satu orang dikenakan bayar 40 ukiah. Satu orang tuh bayar 40 ukiah. Nah, Abbas ini justru banyak. Dia dikenakan, ada yang mengatakan 80 ukiah dengan 100 ukiah. Ada yang mengatakan 100 ukiah dengan 80 ukiah. Nah, kemudian dia diboboi juga Akil. Kata Rasulullah, ya Ami Abbas, ya Ami, sama juga harus bayar itu paman kami Akil. Jadi diboboi untuk bayar 2 lipatnya umum. Padahal itu keluarga Nabi sendiri. Nah, makanya beliau ini begini, kata Abbas, lakot taroktani fakir Quraisyin mabaka itu. Waduh mat, kalau saya ini harus kamu suruh nebus 80 ukiah atau 100 ukiah, padahal 1 ukiah itu sama dengan, kalau jumhur itu sama dengan 119 gram. 1 ukiahnya itu kalau emas itu sama dengan 119 gram. Bayangkan kalau kali 80. Wah, 80. Makanya dia ngomong, waduh mat, lakot taroktani fakir Quraisyin mabaka itu. Lakot taroktani, sungguh benar-benar engkau akan menjadikan diri saya. Jadi taroka di mana ja'ala. Nah, ini kehebatannya ada taroka di mana ja'ala. Contohnya ini, Muhammad, kalau engkau nyuruh aku nebus sampai 100 atau 80 ukiah, engkau menjadikan diri saya ini fakir selama hidup saya. Wis bangkrut aku mat. Coba, walaupun begitu Nabi tetap, pokoknya man nggak bisa, harus kau bayar. Akhirnya dibayar, beliau bayar dirinya sendiri juga ukel. Jadi juga Akil. Beliau satu riwayat itu 100 ukiah, akhirnya 80, berarti 180 ukiah. Padahal 1 ukiah itu sama dengan 119 gram. Berapa itu? Maka dia ngomong, wah melarat aku ini, melarat. Nah, akhirnya dia ini termasuk Islam.
dia itu masuk Islam. Nah, nanti ada keterangan, nanti hadis belakang itu ada. Ketika dia jadi tawanan, itu Sayyidina Ali itu ngaji marah-marah. Bikin malu aja keluarga seperti ini. Pokoknya dimarah-marah ke Sayyidina Ali itu kan. Itu kan masih keluarga sama dengan pamannya. Nah, dimarah-marah. Tapi dia itu hebat. Abbas ini hebat. Kamu jangan marah-marah saya. Walau saya ini kafir, saya itu berjasa. Apa jasa saya? Saya ikut meramaikan, ikut membangun Masjidil Haram. Ketika musim haji, saya ikut andil untuk ngasih minum jamaah haji. Itu nanti ada di belakang itu ada keterangan itu. Nah, jadi orang kafir itu dia masih bela diri. Nah, setelah itu, jadi setelah dia masuk Islam, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat begini. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aidikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Jadi gini, hei Nabi, qul liman fi aidikum minal asra, katakan Muhammad kepada tawanan-tawanan kamu, iya'lamillahu fi qulubikum khairan. Kalau Allah Ta'ala tahu di hati kamu itu ada khair, masih ada iman. Pokoknya katakan kepada tawan-tawanan kamu Muhammad, asal dia mau iman, dia Islam. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Allah akan ngasih lebih banyak, lebih baik daripada yang diambil dia sebagai tawanan. Bayar fidyah tadi. Nah, jadi sudah turun ayat seperti ini, turun nggak lama, turunlah, terjadilah Nabi dapat kiriman Bahrain. Nah, ini makanya dia ketika datang kan tahu Nabi dapat harta Bahrain, beliau kan datang, mobil banyak-banyak, dia ingat, oh aku biar pohon nebus akeh kok. Nah, makanya dia ngambil banyak sampai nggak kuat mikul tadi itu kan. Itu alasannya gitu kan. Itu asal usulnya itu kan. Nah, makanya dia bilang ya Rasulullah atini fa inni fadaitu nafsi wa faitu akilan. Nah, itu caranya kan. Nah, setelah turun ayat ini, beliau tambah iman. Oh iya, ternyata Quran itu benar. Ternyata Quran benar. Katakan Muhammad, kan, orang-orang tawanan yang di tangan kamu semua, iya'lamillahu fi qulubikum khairan. Kalau Allah tahu benar-benar dia beriman, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Akan diberi yang lebih bagus, lebih baik daripada yang telah diambil sebagai tebusan. Akhirnya sudah semakin yakin. Oh, berarti benar ya Quran ini. Nah, insyaallah masalah. Ya, makanya faqala lalu khud fakasab bihi. Akhirnya ngambil enaknya saja. Dia merasa bayarnya banyak, maka ngambil banyak sampai mikul aja tidak kuat. Jadi semua itu ada rutanya. Nah, baca hadis kayak gini itu kalau hanya di saranya ini ya saya tidak ketemu ini karena ada referensi yang lain, baca bahasa yang lain itu masalahnya. Nah, ini saya malah baca ini di Mausu'at tafsir Mausu'at bin Maksur yang panjang itu kan. Jadi bukan di saranya ini. Bisa dipahami ceritanya kan? Asal usulnya gitu caranya. Nah, ini diambil kesimpulan, kadang-kadang kita berjuang pun kadang-kadang menghadapi keluarga. Itu maka dia ngambil banyak-banyak, makanya Nabi itu sebetulnya secara pribadi itu juga nggak enak. Maka Nabi itu ketika suruh coba, tolong saya ini bantu ngangkat, angkat dewek lah. Nabi kan gitu kan, angkat dewek lah kau. Kan Nabi itu, ya namanya manusiawi gimana lah kan, mosok kon cukup terus, wah sampai mikul nggak kuat pak. Kuat padahal orang Arab tuh kalau pikir-pikir buat berapa ya sampai kuat mikul ya. Nabi kan nggak mau kan. Nah, ini artinya Nabi itu memberi pengertian bahwa sebetulnya yang diambil itu secara pribadi Nabi juga nggak setuju. Makanya Nabi tidak mengangkatkan. Coba kalau Nabi mengangkatkan, enak nian Muhammad itu banyak-banyak dibantu. Nabi kan enggak. Banyak-banyak nian, Nabi kan enggak. Udah angkat dia lah man, angkat dia lah. Sampai dikurang-kurangi sampai bisa mikul. Nah, begitu kan. Sampai beliau pergi aja Abbas Nabi masih mandang terus. Wah, dalam kepala Allah. Inilah kadang-kadang berjuang itu menghadapi keluarga ya seperti Rasulullah ini kan. Ini kan bukan sembarangan ini kan. Wah. Makanya kalau kita berjuang menghadapi keluarga ini kayak gini kan. Jangan terus lapor polisi. Ya lahir. Wah, itu enggak cocok itu biasa lah. Ngapain lapor polisi barang itu enggak cocok. Nabi enggak sama sekali. Tidak sama sekali Nabi ngambil. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah dunia sekarang ketemu kayak gini kan? Makanya benar dalam Burda kan warawadatul jibalu sumumin dabin. Pernah kan gunung itu merayu Nabi jadi emas. Fa'aroha ayyamasa mami. Nabi tidak mau. Enggak. Gunung Uhud itu pernah merayu Nabi jadi emas. Nabi tidak mau. Kan ada warawadatul jibalu sumumin
Dahabi itu kan. Fa'aroha iyamasa mami, Nabi tidak mau. Wa'akadadzu dahu. Nah, Nabi wa'akadadzu dahu, mengkokokkan kesulitannya. Fa'aroha iyamasa mami. Nabi nggak dapat sama sekali ini, coba. Kalau kita mana, kita kepala sekolah kok nggak bisa, kita punya banyak kan gitu. Ya udah Pak. Minimal 50% loh kita kepala sekolah aja kok. Wong kita yang Jawa kan masuk kita dulu itu kan. Itu kepalanya. Itu kepalanya. Belum masuknya. Tambah banyak lagi itu kan. Nah, itu baru kepalanya itu kan. Jadi kalau maka bener Rasulullah itu kan luar biasa itu. Jadi nggak sampai ke rakyat jadi wah sampai nih. Ya babuman ayada babuman beribabnya orang da'a yang mengundang siapa man, da'a yang mengundang siapa man, mengundang lito amin kepada makanan. Fil masjidi, man itu fil masjidi khali di dalam masjid, bukan yang. Nah, ini bedanya. Fil masjidi khali. Yang itu maknanya berbeda lagi. Nah, itu nahwu itu gitu. Nanti keterangkan. Babuman ayada babuman. Babnya orang, berbabnya orang da'a yang mengundang siapa man lito amin kepada makanan. Man yang diundang itu fil masjidi khali. Jadi ini khal daripada domir yang ada pada da'a. Jadi orang yang diundang itu fil masjid khali tabdil masjid, waman dan orang ajaba yang mengabulkan siapa man, mengabulkan siapa man, orang itu waman dan orang ajaba yang mengabulkan siapa man fihi, mirip sama fiyo fi dalam masjid, fi dalam masjid. Qala Bukhari Bukhari kata San Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malikun an Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Tol'atah Sami'a mendengar siapa Ishaq Anasan pada Anas. Qala kali berkata siapa Anas, wajadtu menemui siapa saya an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil masjidi khali di dalam masjid. Ma'ahu khali itu bersama Nabi nasun bermula sahabat. Faqumtu maka berdiri siapa saya, kata Anas. Faqala maka berkata siapa Nabi li kepada saya, arsalaka adakah mengutus, arsalaka adakah mengutus kepada kamu Abu Tolha, kata siapa Abu Tolha. Qultu berkata siapa saya, na'am iya. Faqala maka berkata siapa Nabi litu amin untuk makanan, untuk hidangan. Qultu berkata siapa saya, na'am iya, na'am iya, na'am iya. Faqala maka berkata siapa Nabi liman kepada orang. Faqala maka berkata siapa Nabi liman kepada orang, ma'ahu yang bersama Nabi, kumu berdirilah kamu semua, kumu ngadeko sira kabeh. Fantolako maka berangkat siapa Nabi, wantolaktu dan berangkat siapa saya, kata Anas, baina aidihim di dalam antara hadapannya Nabi dan Nas, baina aidihim di dalam antara hadapannya Nabi dan ma'ahu, baina aidihim dalam antara Nabi dan ma'ahu. Nanti kita apa ya, judul-judul ini kita cocokkan dengan kehidupan sehari-hari, jadi supaya kita ini punya dasar gitu. Ini kata Imam Bukhari, babu man da'a li ta'amin fil masjid. Ini babnya orang yang mengundang untuk sebuah makanan, orang yang diundang ya fil masjid. Jadi orang yang diundang di masjid, orang yang undang juga di masjid. Waman ajaba fihi, dan orang yang mengabulkan undangan itu fi dalam masjid. Jadi kan sering misalkan gini, kita sedang di masjid kan, nah habis Jumatan Bapak-bapak ini dia dimohon habis Jumatan ini Pak ke rumah si fulan karena mau ada tahlilan atau ada syukuran, monggo habis sholat Jumat ini monggo semuanya ke rumah si A. Nah, ini hadisnya. Jadi ngundangnya di masjid, yang diundang juga di masjid. Nah, kan sering kita kan mengumumkan sebuah undangan tapi di masjid. Bapak-bapak besok malam Jumat ini kita semua diundang Pak tahlilan di si A si B. Nah, itu kan ini kan. Jadi ngundangnya di masjid, yang diundang juga di masjid. Nah, jadi gini kita baca dulu, nanti bisa perjelas. Kita baca dulu ya. Nah, kita baca kerja dulu nanti supaya jelas. Jadi kata Ishaq bin Abdillah bin Abi Tolha, beliau kata, aku dengar Anas. Anas itu bantunya Nabi. Kata Anas,
wajadtu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Aku nemu Nabi fil masjid khali, di dalam masjid. Berarti waktu itu Nabi keberadaannya dalam masjid. Nah, kemudian wa ma'au nasun. Kemudian waktu itu ada beberapa sahabat bersama Nabi. Terus fakuntu. Nah, terus saya berdiri. Ketika saya berdiri, Nabi itu sudah tanya, arsalaka Abu Tolha. Apakah Nabi, kata Nabi, Anas, apakah kamu diutus Abu Tolha? Iya ya Rasulullah, ya Rasul kami diutus. Nah, ini berarti gini maksudnya, misalkan begini, ini contoh misalkan dulu. Misalkan Pak Rojab ini ke tempat Pak Daklan. Terus Pak Daklan ini udah tahu kalau Pak Rojab ini bakal ngundang, karena Pak Kamil punya hajat. Terus Pak Daklan ngomong, Pak Rojab, sama ini kesini namanya mau undang-undang ini. Nah, undang, jadi sebelum ngomong sudah tidak dahului. Itu boleh, seperti ini kan. Jadi Nabi belum dikasih tahu, tapi sudah mendahului. Wahai Anas, apa kau disuruh Tolha mau undang saya? Oh iya ya Rasulullah. Nah kan itu kan. Jadi kata Pak Rojab, iya Pak Daklan aku disuruh Pak Kamil, sama suruh sana. Nah, jadi ini bisa Nabi itu bisa tahu sebelumnya bahwa Tolha itu mengundang, atau bisa ini alamatun nubuwah, termasuk bisa Nabi. Nah aku naam yo, fakola itu amin untuk makan yo. Jadi bahasa seperti ini tidak harus gini, sahabat mengundang Nabi itu tidak harus ada cara, kadang sekedar makan-makan biasa. Karena tahu gini, Nabi itu Nabi itu kan rumahnya dekat masjid ya. Terus juga namanya ada Ashabus Sufa. Ashabus Sufa itu termasuk yang dikepalai oleh Abi Hurairah, kan rombongan orang miskin-miskin. Jadi banyak kadang-kadang ada orang sengaja ngundang Nabi. Maksudnya orang yang ngundang ini Nabi itu supaya hanya ngajak beberapa orang, karena makannya sedikit bukan acara. Tapi Nabi kan enggak, ayo berangkat kabeh. Ayo berangkat kabeh. Nah, makanya Nabi qultu na'am, iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Faqala liman ma'ahu. Akhirnya Nabi mengatakan, kumu, ayo malu kabeh berangkat kabeh. Nah, ini dasarnya, ini dibuat dasar barangkali kita Ustadz Kiai diundang. Misalkan Pak Rojab, nanti saya mohon di tempat Pak Imron datang. Terus Rojab datang, bawa siapa gitu kan, 1-2 orang, itu gak masalah. Yang penting dengan syaratnya, 1 orang yang didatangi itu ridho. Kalau kita bawa orang, tapi kalau bawa kampung ya nakutkan orang ini Pak. Nah ini Nabi berani mengucapkan kumu, ayo ikut semua, karena Nabi itu punya mujizat. Karena makan sedikit jadi banyak. Nah ini kalau kita kan dapatnya seperti itu. Nah ini cukup wong 15 orang sekamu diundang, waduh nangis di bawah. Nah, ya nangis. Jadi memang sengaja, bukan karena ada acara. Jadi Nabi itu sering diundang orang tertentu aja diajak makan hanya beberapa orang. Tapi Nabi kan tidak begitu. Nggak begitu. Dia aja semua sahabat itu. Pernah dengan Abu Hurairah itu kan dia aja semua. Padahal hanya gimana ya, hanya susu satu apa? Ya satu cairan ibaratnya kan. Itu dia aja semua. Nah Abu Hurairah suruh bagi, kata Abu Hurairah, waduh ya kemana nasib. Ada Abu Hurairah suruh bagi. Setelah dibagi semua cukup. Bahkan untuk yang terakhir itu Abu Hurairah sampai lebih. Nah itu Nabi kan punya seperti itu. Nah kita nggak punya seperti itu. Diundang kita dewek ngajak 50 orang. Waduh. Sakporo dia kabeh ya Pak kemarin. Nah, jadi intinya kita boleh kalau diundang orang ngajak 2 orang 3 orang. Yang penting kira yang tuan rumah juga ini itu juga ikhlas. Nah, ya seperti saya ini kalau kemana-mana kan bawa supir Pak. Katanya di kan saya yakin orang yang diundang saya itu jauh dari ridho itu aja kan. Kan gitu ya nah, kita bawa supir kan umum kayak gitu kan. Jelas. Tapi kalau semua santri jangan semua yo. Wah, kamu gai lo Bapak Jorjo, yes bisa nih wae undangan gitu. Jadi bisa ngerti nih kan? Nah, lebih itu seperti ini. Jadi bolehlah kita diundang ini ngajak-ngajak orang-orang kan. Yang penting tadi kan tahu ukurannya lah kan. Dan kira-kira yang undang itu ikhlas ridho. Nah ini hadis ini sekali-kali juga kita boleh ya ngundang-undang, barangkali ngundang kiai orang tertentu kan, ngajak makan-makan walau kita tidak ada acara tertentu, sengaja makan-makan biasa lah kan. Tidak harus nunggu kita punya hajatan, enggak, pokoknya biasa saja. Nah sekali-kali ya ngajak makan-makan bersama-sama.